Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Asia Teknikal Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 24 Februari 2026, Selasa yang lumayan merah. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi, nanti bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung grup Telegram CCS Public, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik, itu nanti akan langsung join dan itu langsung gratis. Sesekali kita akan ada view saham, stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari dan buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccsadmin. Nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari watchlist, discuss, stock pick, weekly meeting, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak pakai Telegram, lebih suka trading santai, cenderung swing dan lain sebagainya, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman buka YouTube cuan-cuan saham versi desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham dan di sebelahnya subscribe itu ada tulisan join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu, atau kalau enggak ini ya, ada our member ini. Di paling kanan ada join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu, itu nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif dan juga akan ada stock pick saham 1-3 saham yang bisa tinggal dieksekusi berserta dengan trading plan-nya seperti itu. Itu dan juga weekly live meetingnya yang di Telegram itu juga saya sharekan di YouTube. Jadi teman-teman YouTube nanti juga akan bisa mengakses live weekly-nya cuan-cuan saham. Kita nanti bahas market, stock pick, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan tuh ya, itu Telegram ada, YouTube ada. Kalau misalkan mau yang gratis juga ada konten setiap hari Senin sampai Jumat. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Sekarang kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 1,37%. Nah, saya yakin nih kalau marketnya baru kayak gini masih saya ditunggu-tunggu kan. Nah ini, kebetulan saya konten agak malam, ini jam 10 ya. Tadi ada acara terus baru pulang, cuman saya sengaja untuk bikin konten langsung biar ya teman-teman bisa nonton lah kalau misalkan ada yang nungguin. Tuh, ya mungkin ini saatnya mengatakan sudah saya apa ya? Sudah saya predik. Enggak lah ya. Ya memang sudah kelihatan kayak gitu. Ini yang selalu saya wanti-wanti beberapa hari ke belakang ya. Jangan kejar atas, market baru diresis dan lain sebagainya. Tetek bengak A B C D E F G H I J. Ya memang hari ini yang ditunggu seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman FOMO kejar atas ya saya yakin kondisinya juga saat ini tidak bagus portofolionya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Saya mau anti seperti itu ya karena memang kita kondisinya tidak sedang trending. Teman-teman bisa perhatikan ketika di sini ya, ini yang saya maksud kemarin, market naik terus ya, naik. Higher low, higher high, higher low, higher high, naik terus gitu. Mau beli di bawah, mau beli di tengah, mau beli di atas, itu semuanya cuan karena marketnya naik uptrend kayak gitu. Tapi sekarang ketika dia baru koreksi dan sekarang dia belum membentuk tren, masih same low, same high, same low, same high, ya kalau teman-teman belinya salah di tengah atau di atas, pasti kondisinya sulit. Either itu naik dikit BEP lagi, kalau enggak ya malah dibeli langsung loss kayak gitu. Dan ya itu yang saya maksud dari kemarin-kemarin, cuman mungkin tanggalnya ternyata baru hari ini. Seperti itu.
Lalu gimana mas habis ini marketnya mas? Apakah kita akan gini gitu dan lain sebagainya? Ya sebenarnya ada beberapa banyak view ya. Hari ini juga surprisingly kita berhasil break off structure karena hari ini kita sempat 8437. Kemarin di sini high-nya 8408 ya. Dan sekarang dia 8437 high-nya. Jadi saya pengen melihat apa ya? Saya melihat sebuah kode oleh market itu kayak kita udah break loh, turunnya itu nanti buy on weakness kayak gitu. Karena walaupun cuman tipis, tapi ini hitungannya sudah break off structure kayak gitu. Memang dibutuhkan retracement, tapi ya intinya nanti akan naik lagi seperti itu. Tuh, lalu apakah besok kita akan turun dalam dan lain sebagainya, Mas? Ya saya juga nggak tahu. Cuman yang jelas kalau dari apa ya teorinya price action, ini nama candlenya itu kan bearish engulfing, yaitu adalah start dari reversal atau penurunan. Kalau ditemukan di bawah bullish engulfing, ya kita reversal. Contoh mana bullish engulfing, dia baru turun, terus ada engulfing. Mana ya? Ini Morningstar, Harami, Piercing Line, nggak ketemu, jarang-jarang IHSG reversal pakai engulfing. Ini juga piercing line, ini juga piercing line, bukan piercing line sih, ini Morningstar. Mungkin ini nih ya, nih kalau ditemukan di bawah turun engulfing, tapi ini belum engulfing, ini masih harami ini, belum ngebreak candle sebelumnya. Ya itulah, yang penting paham lah ya maksud saya. Dan ya kalau kita perhatikan candle hari ini menutup candle kemarin dan ya IHSG koreksi 1,37%. Nah terus gimana mas habis ini mas? Ya nggak gimana-gimana, tinggal poinnya sekarang kita bereaksi kayak gitu. Apakah dia akan turun kencang? Saya juga belum tahu. Apakah dia akan turun pelan? Saya pun juga belum tahu. Yang jelas kalau untuk saat ini, ya posisi market masih berada dalam sebuah trend channel, walaupun sudah melemah. Ini kita juga melihat momentum ya. Di sini naiknya kuat ya. Berapa derajat ini? 90 derajat ya. Artinya gimana sih mas? Kita melihat slope itu, ya kayak harga itu naik dengan kencang. 3 hari, 1, 2, 3, naik berapa persen, kayak gitu. Sedangkan di sini juga naik, tapi naiknya pelan. Artinya momentum itu melemah. Dari yang naiknya kencang, jadi naiknya pelan, kayak gitu. Sama-sama naik, tapi beda. Ibarat kata di sini di HK, ya di sini di HK-HK, kayak gitulah. Naik, turun, dan seterusnya. Ditambah kalau teman-teman sudah paham divergent ya, memang kita sudah menemukan yang namanya bearish divergent pada time frame 1 jamnya. Sebenarnya udah dari kemarin, ini divergent. Cuman kalau hari ini turunnya sepertinya berbeda dibandingkan yang kemarin di tanggal 19 Februari kayak gitu. Tuh untuk IHSG ya. Dan ya kalau saya pribadi saya akan expect dia untuk koreksi terlebih dahulu. Tadi juga kebetulan saya di grup lihat ada view dari salah satu tim saya ya, CCS tim yang mungkin dia pendekatannya pakai Elliott Wave dan juga astrologi. Ya memang kita ada potensi untuk apa ya, swing low dulu lah. Dan kalau dari view-nya beliau itu sampai mungkin sekitar 8.100-an seperti itu. Apakah bisa ke sana? Bisa. Apakah bisa ke 7.900? Bisa. Apakah bisa 7.800? Bisa. Apakah bisa 7.700? Bisa juga. Apakah bisa 7.500? Bisa juga. Poinnya adalah kita bereaksi, bukan habis ini pasti ke sana, habis ini pasti ke situ, enggak. Tapi kalau ke situ kita ngapain, kalau dia nggak ke situ kita juga ngapain, kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang saya pribadi lakukan hari ini, saya rest cash ya. Jadi beberapa saham yang floating profit, yang apa ya, baru floating tipis. Saya kan juga kemarin ada yang naik, rebalancing, beli ini, beli itu, naik lagi, rebalancing dan lain sebagainya. Yang kondisinya floating tipis, saya buang semua. Saya nggak mau BEP soalnya ya. Yang pada ada floating tipis saya buang-buangin. Yang baru entry ya sudah saya cut loss juga ya. Saya nggak mau pusing kalau naik lagi gimana, nggak. Saya pengen pegang cash. Perkara dia besok naik lagi tinggal cari setup. Tapi kalau misalkan turun ya saya sudah siap kayak gitu. Karena di posisi sekarang yang saya pikirkan instead of rewardnya lebih ke arah drawdownnya kayak gitu. Karena dia udah naik kencang dan lain sebagainya. Tadi pun juga kebetulan saya ngecek pakai stochastic ya. Stochasticnya IHSG, kita pun juga sudah di oversold dan sudah dead cross. Jadi apa? Jadi ya memang wajar kalau kita koreksi terlebih dahulu. Kalau pakai MACD memang kita nggak bisa melihat ya mana golden cross, mana nggak mana oversold, mana overbought. Tapi kalau kita pakai stochastic itu kan bisa kelihatan. Kalau dari RSI pun juga apa ya? Nih
dia masih 0,5. Jadi sebenarnya momentumnya ini belum bullish kayak gitu. Dia malah bagus kalau di atas 50 tapi nggak sampai oversold. Artinya momentumnya bullish. Nah ini untuk sekarang dia momentumnya masih belum bullish. Jadi memang ya kalau koreksi itu suatu yang sangat wajar lah seperti itu kayak gitu. Nah untuk saat ini mungkin alangkah lebih baik wait and see kayak gitu. Jangan gatel untuk trading ya daripada nanti cuannya sebulan kemarin hilang atau gimana. Ya wait and see dulu aja. Memang itu pekerjaan paling sulit ya, apalagi teman-teman full time trader yang namanya tidak melakukan hal apapun tuh sulit. Makanya kadang ya ketika marketnya baru kurang enak, lebih baik liburan kalau teman-teman full time trader. Dah amankan porsi, amankan jangan ditinggal ya, amankan dulu portofolionya terus tinggal liburan. Jalan-jalan, merealisasikan profit yang kemarin dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nggak gatel trading. Karena kalau misalkan di depan layar mencoba melihat wah ini setup itu diajar ternyata dia koreksi ya itu kan pasti bakal lebih PR kayak gitu. Ada saatnya kita agresif, ada saatnya kita wait and see atau lebih moderate dan juga lebih defensif terlebih dahulu. Seperti itu. Apakah saya ngomong kayak gini akan marketnya besok langsung jebles? Saya pun juga nggak tahu juga. Cuman yang jelas kalau dilihat dari movers, IHSG-nya, divergent dan lain sebagainya, sepertinya ada arah koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, koreksi pun juga tidak melulu langsung jebret kayak gitu ya kecuali kemarin MSCI lah mungkin itu disebut dengan panik ya, panik selling, retailnya jualan, bandarnya jualan, asingnya jualan, nggak ada yang beli makanya dia gap down dan turun dalam. Tapi ketika dalam kondisi normal sudah ada yang jual, ada yang beli dan lain sebagainya, turun juga pasti lebih sehat. Dan dalam kondisi kayak gini malah ini ego yang harus ditahan kayak gitu. Karena biasanya kalau gagal trading ya turun, masih trading dikit dan lain sebagainya. Tapi yang dia kembali ke masing-masing. Selama teman-teman masih bisa memanfaatkan momentum-momentum tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau belum bisa ya lebih baik menepi terlebih dahulu. Tunggu sampai kira-kira bottom. Enaknya gimana sih? Enaknya tunggu dia bottom, ya sudah bikin kaki kedua, arahnya ke atas itu baru masuk. Itu lebih enak. Memang kita tidak dapat harga terbaik, tapi at least kita dapat konfirmasi bahwasanya arah sudah ke atas seperti itu. Bahasanya apa ya? Ya entry-nya di sinilah, tanggal 3 Februari. Ya, kalau tanggal 29 Februari, ini buat teman-teman yang mungkin bahasanya sudah tahu di mana bottomnya, sudah bisa menganalisa di sini TA-nya di sini, average marketnya di sini, badarnya di sini, volumenya di sini dan lain sebagainya, berani tangkap pisau jatuh. Itu 29 Januari. Nah kalau mau lebih aman, yaitu tunggu kaki kedua, itu 3 Februari. Memang nggak dapat average sebagus 29 Februari, tapi at least 3 Februari ini arahnya sudah ke atas. Dan akhirnya dia naik seperti itu. Nah kondisi sekarang biarkan dulu aja marketnya koreksi ya. Karena waiting is part of trading. Trading itu kan 10% buy, 10% sell, 80%nya waiting. Itu. Jadi ya itulah kira-kira saat ini. Tuh, saya juga nggak tahu apakah besok ternyata pagi-pagi panik hijau dan lain sebagainya, bisa juga saya salah ya analisanya. Cuman kalau melihat dari price action ini, sepertinya kok marketnya minta koreksi terlebih dahulu. Tapi itu yang perlu saya sampaikan, koreksi juga harusnya nggak jebret-jebret, tapi ya kayak gitu. Biasanya kayak gini, ketika koreksi ya, saham-saham yang bullish jadi tertahan naiknya. Kalau dia punya agenda, mau gimana pun pasti dia tetap naik. Tapi yang naik berdasarkan price action, kondisi normal, trending dan lain sebagainya, biasanya tertunda. Naik turun lagi atau konsol nyamping dan lain sebagainya. Nah, nanti saham-saham yang bearish itu yang turunnya pada kencang. Seperti itu. Ya. Dan itu beda-beda style tradingnya. Kalau yang bearish bisa cari di bawah, TP di atas, cari technical rebound dan seterusnya. Seperti itu, ya. Dan kalau menurut saya pribadi, view dari IHSG ya, sebenarnya dia bahkan ya turun sampai sini tuh masih nggak jelek. Mau sampai 7.700 atau 7.800 tuh masih nggak jelek. Karena memang dia masih ranging, same low, same high, same low, same high. Ya kalau dia ke same low tuh tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita lihat struktur kecilnya, ini kan dia ada medium ya. Ini big, kita asumsikan seperti itu ya. Ini medium. Nah ini struktur kecilnya, dia kan kemarin sudah ada 3 tarikan. 1, 2, 3. Ya kan? Artinya di sini sudah ada struktur bullish. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kalau memang dia masih mempertahankan dari struktur kecil ini, maka sebenarnya IHSG ini tidak boleh jebol 7861. Lah kalau kayak gitu berarti kita nggak akan jebol 7861 mas. Ya kalau si market ingin mempertahankan struktur tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia turun sampai sini ya berarti dia pakai struktur sideways di sini. Jadinya sideways, same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, same high dan seterusnya. Tuh,
Tapi kalau dia masih mau bullish ya pada structure ini, dia nggak boleh jebol yang 7870. Karena apa? Ketika dia jebol 7870, jadinya change karakter. Nanti dia turun, lower high, terus lower low lagi. Itu kalau jebol yang 7860. Tapi selama nggak jebol yang 7860, ini turun pun masih buy on weakness. Tinggal cari barang-barang yang bagus, yang masih uptrend, yang masih akumulasi, yang ada story, yang ada katalis. Nanti tarikan selanjutnya pasti dia paling ngebut seperti itu. Tuh untuk IHSG ya. Dan kalau menurut saya mungkin ya karena dia masih tertahan dari uptrend line, besok bisa aja kita rebound dulu. Pagi-pagi rebound hijau kayak gitu. Terus nanti besoknya turun lagi. Terus nanti rebound lagi, turun lagi dan lain sebagainya dan seterusnya. Untuk sekarang kalau kita gunakan support, ini ada support structure di sini. 8236. Ini akan jadi awal koreksi konfirmasi dari IHSG ya, karena di sini kan dia low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, ya kan? Kalau dia jebol dari 8236 artinya dia punya change karakter. Yang sebelumnya higher low higher high dia jadi punya change karakter atau jebol dari 8236-nya. Nanti kalau dia pullback itu nggak mungkin higher high, cuman lower high, habis itu dia lower low lagi. Seperti itu. Itu kalau jebol dari 8236. Tapi kalau misalkan jebol bertahan dari 8230 bisa aja bahkan dia same high. Ini ya, dia same low 8230 naik lagi sampai same high baru habis itu double top kayak gitu ya. Jadi jangan sampai bingung aja kalau misalkan ternyata loh ini katanya koreksi kok naik tinggi, ya sudah, itu kita pahami strukturnya seperti itu ya. Kayak beberapa saham saat ini banyak yang naik lebih dari 50%, tapi itu sebenarnya adalah pullback dari change karakternya seperti itu. Itu untuk IHSG ya. Dan untuk saat ini support ini 8230, lalu habis itu 8170. Dan setelah itu kalau kita tarik Fibonacci ya dari sini, dari dia punya swing low sampai dia punya swing high, mungkin ya bottomnya di sini. Mungkin. Nah, ini 8075. Itu di Fibo 0,618 dan sampai 786 ya. Sini aja. 8075 sampai 8000. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia masih same high ya. Artinya ya dia bisa relatively same low. Tapi karena dia sudah punya 1 2 3, maka dia sampai buy on weakness-nya kayak gitu. Semoga tidak bingung ya. Intinya simpelnya inilah support 1 tadi 8230, terus 8210, terus 8170, 8140, 8100, terus 8000. Itu aja, tinggal diingat-ingat. Atau kalau lebih simpelnya ya tunggu dia ada pantulan dulu. Turun, nanti ini kan turunnya kencang. Ya, ini kan candlenya masih kuat. Sama kayak gini, naiknya kuat ya, turunnya kuat. Nanti lama-lama dia turunnya melemah. Terus nyamping, terus ke atas lagi. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko. Simpelnya gini, kalau baru naik nggak perlu kita predik untuk turun, kalau baru turun nggak perlu kita predik untuk naik. Biarkan dia bottom, biarkan dia menyamping, sesuaikan aja, lakukan apa yang perlu dilakukan, dan yang penting sama selalu batasi resiko. Sebenarnya enak kalau kita bisa pakai VPVR ya. Kalau di apa namanya di TradingView nggak bisa, tapi di Stockbit ini bisa pakai VPVR. Kalau kita bisa nggak ya? Oh bisa. Soalnya saya pakai yang di sini nggak bisa VPVR-nya. Maksudnya apa sih? Ya kita coba tarik aja. Dia average transaksi ketika swing high itu di mana. Nah, kita tarik dari bawah sampai ke atas. Kalau dari yang tanggal 29 Januari banyak transaksi itu terjadi di atas. Artinya ya antara ini adalah dia optimis beli sampai sini. Kalau enggak ya orang-orang menggunakan area ini untuk jualan. Tuh, kalau dilihat dari barnya sih cenderung banyak yang merah ya. Artinya memang kebanyakan seller itu di 8.262 seperti itu. Jadi ya kalau dia jebol dari POC ini, maka market akan didominasi seller terlebih dahulu. Tapi kalau kita tarik dari swing low yang di sini, ya sama. Tuh, jadi minta sepertinya akan koreksi terlebih dahulu. Tuh sih, batasi resiko aja. Hari ini juga volumenya besar, candlenya kurang bagus. Jadi sepertinya awal dari koreksi. Nggak perlu panik, ya menepi, tinggal diatur aja portofolionya. Yang baru entry, ya at least kurangi porsi lah. Misalkan udah punya barang 100%, 100 lot gitu. Ya jual aja 30 lot atau 50 lot dulu. Perkara dia naik masih punya barang. Perkara dia turun sudah mengurangi porsi. Nanti sisanya tinggal dilanjutkan plannya. Tapi secara sizing sudah berkurang. Atau yang baru kondisinya floating profit, pasang trailing stop. Terus juga bisa trimming dan lain sebagainya. Nah, yang kondisinya sudah dalam kondisi loss besar, ya kalau mungkin kalau saya ya ini opini pribadi, kalau teman-teman kembali ke masing-masing. Kalau misalkan kondisinya masih nyangkut yang MSCI atas,
Kalau saya sih akan trimming terlebih dahulu. Realisasikan yang rela dulu aja, kayak gitu. Misalkan contoh ya, ini ya contoh. Misalkan teman-teman punya barang, anggaplah bumi gitu ya, 1000 lot masih nyangkut di harga 400. Wah, ini ternyata dia puncak ya. Saya ini kalau turun lagi saya nggak punya amunisi. Ya udah, dari 1000 lot jual aja, misalkan 50 lot dulu atau 5%. Saya relanya cut loss 5% dari 1000 lot. Ya sudah, nggak apa-apa. Realisasikan segitu. Nanti jadi pegang cash dan bisa untuk trading di bawah seperti itu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah untuk rebalancing, untuk serok-serok gitu? Kalau menurut saya enggak. Kalau menurut saya ketika teman-teman pegang cash dalam kondisi koreksi, itu tujuannya agar psikologinya itu aman. Kayak gitu. Kalau teman-teman nggak ada cash sama sekali, kayak rasanya tuh, aduh, menyerah, tunggu rebound, kayak gitu. OLT ditutup, nggak dipantengin lagi. Tapi ketika punya cash, at least tuh bakal masih melihat lah marketnya, dipantengin. Dan dalam kondisi kita pegang cash, malah berharap turunnya lebih dalam. Kayak gitu, jadi bisa serok lebih bawah. Seperti itu. Jadi ya itu, poinnya tuh sebenarnya Indian bagaimana kita adaptasi dengan market. Posisi kita, sizing kita, psikologi kita. Selama masih tenang ya nggak ada masalah sama sekali. Selalu ada kesempatan di bursa. Kalau nggak dapat yang hari ini, bulan depan masih ada. Nggak dapat bulan depan, tahun depan masih ada. Santai aja. Ini perjalanan panjang. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko, gunakan area-area tadi. Tentu ISG ya, kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari bumi. Wah, ini ya. Sudah saya ungkep. Wah. Udah bisa ngomong kayak gitu saya sekarang. Ini memang yang saya bukan saya tunggu-tunggu dari kemarin sih, yang sudah kelihatan dari kemarin kayak gitu. Mungkin saya kecepatan ya, saya bilang 18 Februari, oh dia udah reject dan lain sebagainya. Ternyata naik lagi. Ternyata naik lagi. Ternyata belum turun. Ya hari ini baru mulai turunnya kayak gitu. Ya memang saya nggak bisa timing the market ya. Dan saya pribadi ketika menganalisa, ada banyak yang ngasih feedback. Saya tuh kecepatan. Jadi kalau misalkan ini harusnya ada bottom. Biasanya plus minus 1-2 hari itu baru bottomnya kayak gitu. Atau ini harusnya ada puncak. Jadi plus minus 1 hari itu baru puncaknya kayak gitu. Nah, di bumi saya ingat konten 18 Februari saya kira juga udah puncak. Tapi ternyata masih dikasih naik satu kali lagi 5% dan seterusnya, baru hari ini dia sudah turun. Ya nggak apa-apa, wajar. Ini bumi koreksi. Sudah saya bilangin juga, dia baru kena downtrend line dan ini fresh. Trendline itu kan baru terbentuk ketika 2 sentuhan. 1, 2. Nah, ini baru kena. Trendnya terbentuk, dia baru kena. Baru masih fresh ini, valid jadi resisten. Jadi ya jangan kaget kalau koreksi. Terlepas dari apakah Chaindong punya barang lagi, atau yang jualan RB, atau bumi bla 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 bla, atau mau perang ada ini atau itu, ya akan selalu ada berita untuk memvalidasi ini semua. Tapi kalau dari price action ya as simple as dia kena resist, intinya ada orang jualan, dah gitu aja. Ini areanya orang jualan, dia melakukan jualan, volumenya ada, harga turun. Seperti itu. Tuh untuk si bumi. Ya intinya dia sudah swing high dan sekarang arahnya sedang koreksi. Nah pasti pertanyaannya, koreksinya sampai kemana mas? Kayak gitu kan. Nah ini kita bisa tarik beberapa view ya. Misalkan kita lihat dari trend line-nya. Oh sudah patah. Jadi sebenarnya kita tarik retracement dari yang bawah pun juga bisa kayak gitu. Tapi karena di sini dia punya breakout structure, maka kita bisa tarik retracement dari swing low yang di sini. Ini kan dia turun, naik ya kan. Low, high, higher low, higher high. Berarti kan sudah 3 tarikan. 1, 2, 3. Ini dia swing high, swing low, ini swing high. Artinya kita bisa cari swing low dari swing low yang di sini. Nah, kita bisa pakai Fibonacci dari bawah sini 218 sampai atas sini 306. Nah, nih. Dan ini adalah beberapa support dari bumi. Ya, kalau saya pribadi, misalkan saya pengen serok bumi ya mungkin deket-deket cari sini. 250 sampai 234. Dan area tersebut memang area bagus dari bumi. Karena kalau pada bigger time frame-nya, ketika kita cek Fibo-nya juga, kalau teman-teman masih ingat ya, sekitar 250 itu kan area demand-nya dia. Itu ada Fibo banyak juga lah, dan juga dekat dengan trendline. Terus habis itu juga di situ area demand, ketika kemarin dia swing high dan lain sebagainya. Nah kita juga bisa cek juga kemarin ketika dia swing high, average marketnya di mana. Kita tarik dari sini sampai ke sini dan ternyata memang tarikan ini adalah tarikan jualan seperti itu. Tuh, apakah pasti mantul mas? Ya nggak pasti juga kayak gitu. Ya nanti kita perhatikan aja ketika udah mendekati 250 responnya seperti apa. Kalau sellernya masih deres, kencengnya candlenya masih kenceng, ya hati-hati juga. Tapi kalau misalkan dia, turunnya udah mulai kecil nih volumenya nih,
udah mulai nyamping nih, nah baru masuk di situ akan lebih aman seperti itu. Apakah nggak bisa jebol Mas? Ya bisa juga bumi jebol yang 200 ini. Misalkan dia mau koreksi dalam ya, jebol 200 gitu bisa juga koreksi dalam seperti itu. Karena apa? Ya kalau kita tarik tren yang lebih luar pun juga dia masih punya tren yang di luarnya juga kayak gini. Tuh. Nah, ini kalau kita pakai swing low yang di sini kan juga bisa juga seperti itu. Ya tinggal dia mau koreksi sampai kemana, tugas kita bukan yang ngepredik ya, tapi bagaimana kita merespon. Oh baru di pucuk, ya kurang-kurangi barang. Oh baru di bawah, ya coba masuk tipis-tipis. Oh baru downtrend, ya lebih selektif lagi, dan lain sebagainya. Seperti itu. By structure dia juga masih uptrend, cuman memang arahnya baru koreksi, dan ini yang mungkin bikin proses kaki kedua pada structure yang lebih besar. Sebenarnya ada sebuah analogi juga ya. Analogi gimana? Ini kan kemarin kan dia turun. Yang disayangkan tuh bumi itu kemarin cuma sampai 0,5. Saya sebenarnya berharap dia sampai 344 lah. Walaupun trend line-nya di sini ya. Ya siapa tahu lah dia bikin shadow sampai sana. Jebret shadow doang gitu. Itu bagus. Karena 0,618. Tapi karena 0,5, jadi kita bisa mengasumsikan bahwa bumi ini ranging biasanya kalau 0,5. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan dia ke 200 lagi. Seperti itu. Tuh. Ya intinya adalah, inti dari kita punya analisa atau punya view adalah respon kita setelah itu. Kayak gitu. Kita nanti bisa lihat, oh 250 porsi cash saya aman, porsi portofolio saya aman. Pengenlah beli bumi lah. Menurut saya view-nya masih bagus, BDM masih bagus, story masih ada, ya sudah beli kayak gitu. Oh ternyata dia masih jebol 250-nya. Ya trimming dulu, adjust lagi, masuk di bawah dan lain sebagainya. Seperti itu. Tuh, apakah bumi akan langsung jebret? Ya kalau menurut saya enggak juga sih. Pasti juga ada mantul. Ini kan dia juga kena support nih 270. Tuh. Bisa lihat kalau ada rebound ya itu buat atur-atur porsi dulu. Terus nanti turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Cuman kalau saya pribadi, saya akan wait and see dulu, mungkin melihat respon sekitar 250. 250 dilihat bentuknya gimana. Oh, mulai kecil koreksinya, mulai lemah dan lain sebagainya. Ya contoh kayak yang di sini lah. Ini kan dia turun 3 hari tapi volumenya kecil-kecil kan. Nah, habis itu baru dia naik lagi. Seperti itu. Tuh untuk bumi dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Atau kalau nggak contoh kayak yang di sini nih, kita lihat studi case dia ketika koreksi ya. Nih. Koreksi turun berapa persen nih coba bumi ini. Dari swing high dia ke swing low tuh turun 24% tuh. Ya. Tapi perhatikan aja, dia turunnya volumenya kecil dan mengecil. Nih. Naik volume gede, turun volume kecil. Nah, nih masuk area bagus, lalu dia nyamping dan akhirnya ke atas lagi. Seperti itu. Itu sih ya yang pengen saya sampaikan. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Broksum hari ini transaksi. Agak suspicious ternyata Broksumnya ya. RB ini kemarin yang crossing itu bukan sih yang dikira cengdong itu. Correct me if I'm wrong ya. Yang pas dia crossing 5T itu. Ya terlepas dari apapun itu sih, kalau menurut saya ya ikuti price actionnya aja. Dan jangan sampai analisa BDM ini dijadikan justifikasi nyangkut. Ya, wah masih diakum kok, saya hold terus saja. Kita nggak tahu time frame-nya dia berapa lama. Nah, kalau dia mau akum 10 tahun gimana? Teman-teman siap nggak nunggunya? Ada nggak barang yang diakum bertahun-tahun? Ya ada juga. ADI akumnya setahun lebih, BP akumnya setahun lebih, dan lain sebagainya. Tuh, nah kita kan time frame kita kan beda. Tuh, kecuali teman-teman memang saya siap hold bumi sampai 10 tahun, ya sudah, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting masih align dengan view masing-masing. Tuh, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk bumi ya. Nih, karena hari ini baru mulai koreksinya nih. Tapi so far yang bikin agak tenang ini ada crossing lah. Tuh, jadi nggak pure dibuang ke market. Ya, ada yang dilempar ke CC ini dari RB ini. Ini harusnya satu tim. Ya memang jualan tuh kayak gini ya. RB dia butuh nurunin barang nih atau dia butuh jualan. Kalau semuanya dilempar ke retail, muntah-muntah marketnya. Gak kuat dia nampung harga barang segini. Akhirnya apa? Ya ada yang provide liquidity. Tampungin lah ke CC. Yang lain pada jualan, sebagian ke distribusi ke retail. Kayak gitu. Tuh, ada XC, XL, AZ, terus ada XA, OD, BG, NI, PD, dan lain sebagainya. Cuman ya intinya dia butuh likuiditas. Karena apa? Ya kalau nggak ada likuiditas ketika koreksi ya kayak gini nih. Tuh, nggak ada yang kasih liquid.
semuanya hajar, ya harganya ngegap dan seterusnya. Nah ini biasanya koreksinya apa ya? Ya itulah. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Untuk bumi kita lanjutkan. Saya pengen coba cek BP. Ya, kita coba update juga deh. Nih top transaction kita juga. Sekarang transaksinya udah mirip-mirip sama bumi. Hari ini agak beda sih. Tadi pagi hampir sama, tapi bumi ketika ada guyuran dia jadi beda. Oke, kita bahas BP. Tadi juga ada yang info ya. BP ada crossingan 1T. II jual ke LG atau ke apa itu di pasar nego 1T. Ya saya juga nggak tahu ya, karena analisa di pasar nego itu lebih sulit. Kita nggak tahu maksudnya apa dan lain sebagainya, yang ada cuma asumsi. Ya kayak kemarin lah ketika bumi ada crossing 5T, semua orang mengira wah cengdong jual, cengdong jual, cengdong jual. Lagian kalau cengdong barangnya habis itu emangnya kenapa kayak gitu. Orang apakah apa ya? Ya itulah. Kenapa emang ya kalau misalkan dia barangnya habis? Kalau dia barangnya ada juga, nyatanya barangnya ada, kemarin dia malah naik kenceng kan dari November. Sekarang barangnya nggak ada malah jadi lemah momentumnya kayak gitu. Nah kembali ke BPI, ya intinya terjadi crossing lah. Saya nggak tahu maksudnya apa. Angkanya sekitar 800 M, nggak sampai 1 T sih. Cuman itu crossing yang besar. Tapi saya bahas dari price action market regulernya aja. Intinya kalau yang saya perhatikan hari ini volumenya lumayan besar. Candlenya pun juga kalau saya perhatikan juga ada sedikit reject ya. Satu hal yang menarik adalah dia sempat all time high ya. Nih, congratulations. Ada nyangkuters baru. Tuh, kalau dia kan dulu kan all time high-nya di 276, 278 ya. Dia punya all time high. Hari ini all time high-nya di 296. Jadi ya kalau teman-teman ada yang beli di 296 ya itu kondisinya floating profit lah. Floating loss lah saat ini. Seperti itu. Dia reject dan volumenya gede. Ya sebenarnya kalau kita mau pakai big view ya, nih kita mau pakai patokan 276 ini, ya kita tunggu aja sampai besok weekend ya. Ini kan saya pakai monthly juga view-nya ya. View monthly, sedangkan besok Jumat itu kan weekly dan monthly-nya close. Jadi simpelnya gini, kita lihat aja besok closing Jumat itu BP di angka berapa. Kalau dia closing di atas 276 ya sudah, itu kayak kode dari market. Dah, saya udah break nih, dah close juga kayak gitu. Misalkan di retracement pun juga ya masih bagus kayak gitu. Dan itu satu. Yang kedua, kalau saya lihat dari volumenya, saya kok pede ini tuh bakal breakout tuh. Karena ya dari volume dia naik pun juga membesar ya. Volume itu kan ada istilah ya, price action is king, volume is queen. Ketika dia naik dan volumenya membesar, artinya naiknya ini dengan dukungan market seperti itu ya. Dan artinya kenaikan ini market mendukung tuh. Dan apa ya yang pengen saya sampaikan adalah ibarat kata dalam jangka pendek market itu adalah sebuah mesin voting. Orang-orang setuju ini barang naik, makanya volumenya gede. Dan sebenarnya satu hal yang pengen saya sampaikan, cuman ini mungkin agak bias ya. Ya chance-nya dia untuk breakout itu besar. Karena kenaikan ini didukung oleh volume. Itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan. Cuman saya nggak pengen buat jadi bias ya. Maksudnya teman-teman jadi misalkan ternyata besok dia swing low dalam gitu, wah ini kata CCS dia bakal breakout kok. Ya jangan sampai kayak gitu juga. Intinya tetap dilihat responnya lah. Yang jelas posisi sekarang kita masih di resisten ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, faktanya kita baru di resisten 276. Cuman so far volumenya bagus, ada indikasi breakout. Tapi lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi seperti itu. Itu big view dari BP ya, kita baru di pucuk. Lah kalau berhasil break 276 ini target kemana mas? Ya sebenarnya jauh lah. Ini kisi-kisinya. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Dan jangan sampai bias ya. Wah sudah ada target ke sana. Kalau nggak di sana nggak mau di TP, jangan juga seperti itu. Itu satu gambaran besar dari BP. Yang kedua kita masuk ke small view. Kemarin dia turun, naik, swing low, swing high, swing low. Nah, ini sedang proses swing high. Ya kita sebenarnya bisa cari target itu pakai Fibonacci ketika dia swing high. High-nya ini 240, ini low-nya kemarin di 117. Dan ini sudah valid ya karena dia sudah breakout structure ya. High, low, sudah higher high. Dan untuk jangka pendek sebenarnya ada upside dari BP itu ke sini. 316 sampai 374. Ya mungkin view-nya kalau misalkan kita mau buat sebuah channel ya. Nih, channel YouTube. Ini kira-kira dia akan kena area swing high-nya sedikit lagi. Jadi ya tetap jangan FOMO. Walaupun tadi kisi-kisi targetnya masih agak lumayan ya. Cuman ya jangan sampai salah area entry aja. Karena bisa juga dia naik 316, 374.
kena swing high, habis itu swing low. Dan apakah di sini jelek? Ya nggak jelek. Secara structure nggak jelek. Tapi kalau kita masuknya di atas, ya pasti posisi kita nggak enak. Kayak gitu. Jadi itu untuk BP. Ya mungkin bahasanya simpelnya gini lah. Kalau dia masih lanjut, anggap ya break 300, close di atas 300, besok bisa lihat di 316 sampai 374. Responnya seperti apa? Seperti itu. Dan apakah dia sudah 100% swing low? Ya tidak juga. Bisa juga dia lanjut menguat. Ya, ternyata dia nggak mau swing low, console continuation ya, jebret, nyamping, 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 naik lagi. Gini bisa juga console continuation. Jadi ya tinggal gini bahasanya itu. Ini ada sebuah area apa ya? Area penting lah 316 374 ini. Nah, nanti kita lihat responnya di mana gimana. Kalau dia ternyata masih kuat lanjut naik, ya sudah kita harus ngapain. Kalau ternyata dia dari reject kuat minta turun, ya sudah kita harus ngapain. Gitu aja. Tuh. Dan ya nggak ada yang 100% benar juga. Saya pun juga banyak analisa yang salah. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari transaksinya, secara momentum sebenarnya dia masih bagus ya. Kalau kita pakai moving average maupun pakai MACD, momentumnya masih sangat bagus. Cuma tadi juga saya ngecek stokastik ya. Ya memang kalau dari RSI-nya so far so good sih. Ya, karena dia di atas 50, ini bagus. Tapi kalau dari stokastiknya sih tadi saya lihat ada sudah masuk ke apa namanya? oversold. Dia masuk ke oversold dan sudah dead cross juga. Ya kalau kita perhatikan terakhir ya ini dia masuk oversold dead cross masih naik. Masuk oversold dead cross dia turun. Nah, biasanya kita lihat divergennya. Sudah ada atau belum kayak gitu. Kok ribet banget Mas? Ya memang kayak gitu ya. Kalau menganalisa. Nah, ternyata sudah muncul banyak divergen. Jadi ya bisa juga dia nggak sampai 316 kayak gitu. Tuh. Mungkin kalau mau dilihat paling moderatnya, kita asumsikan dia target masih sana ya, 316 ya. Ya mungkin dia slope-nya akan melemah. Kita pakai 60 menit lah, 1 jam. Ini kan di sini dia naiknya kencang. Ya. Jebret, berapa derajat ini. Terus di sini dia naiknya masih kencang. Nah, ini yang disebut dengan markup. Harga masih naik, masih. Cuman itu naiknya sudah tidak disertai dengan momentum. Nih, ya, jadi ya jangan kaget kalau misalkan ternyata besok marketnya pagi-pagi loncat ke bawah, turun dulu, swing low, swing high, swing low, swing high sampai menyentuh 316. Gitu pun juga bisa. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Karena tidak ada yang 100% di market kecuali teman-teman kenal bandarnya. Iya, saya tarik sampai harga sekian. Nah, nyatanya yang woro-woro aja juga memberikan informasi yang kurang pas kan. Nah, mau makan sekian mangkok dan lain sebagainya ya nyatanya juga banyak cuci piring di atas kayak gitu. Jadi ya sudah fokus dengan posisi masing-masing aja. Teman-teman punya barang seperti apa, punya porto seperti apa, itu yang diatur. Kalau ke 30 menit saya mau cari channelnya juga nggak ketemu nih. Ya pakai 240 aja lah. Wah, 4 jamnya malah nggak enak ini. Ini udah hanging man atau apapun itu namanya lah. Artinya kalau dia jebol 258 bisa agak lumayan koreksinya. Ya bisa juga dia swing low-nya di sini ya. Tuh, nggak ada masalah sama sekali. Tinggal bagaimana kita bereaksi aja. Tapi kalau pakai 1 jam, mau kita coba cari channelnya. Nih high, low, higher high. Artinya nah ini ya posisi baru di support, bisa lanjut naik lah seperti itu. Tapi ini tuh kalau dia jebol 258 dia bisa ke sekitar 230-an lagi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Kalau teman-teman average-nya bawah ya masih tenang-tenang aja. Tapi kalau average-nya ada di atas ya itu yang perlu atur atau lebih ketat. Secara transaksi ya seperti biasa ya, marketnya koreksi, harganya pucuk, yang beli retail. Ya jelas distribusi hari ini. PDAZ, XC, dan lain sebagainya. Toh. Jadi ya itu batasi resiko aja. Kalau menurut saya kalau teman-teman punya average yang masih bagus ya, secara momentum kita kan juga bisa melihat pakai moving average. Dari moving average MA5 ini dia sekarang masih di 245. Artinya selama nggak close di bawah 245 itu masih bisa hold. Kalau masih pengen hold. Ya, karena ibarat kata average marketnya itu di 245 dalam 5 hari terakhir. Tuh. Nah, kalau kita coba iseng juga mau mencari average marketnya dalam satu swing high ini,
Ini kan dia baru swing high nih. Kira-kira average orang-orang sekarang di berapa ya? Ini masih di 170 ya gitu. Ya bahasanya apa ya? Ibarat kata orang-orang tuh yang pada akum masih di 270 itu. Dan yang terjadi ketika jauh dari average, orang-orang bakal cenderung TP. Nah, nanti harga turun, akum lagi, average-nya naik, terus naik lagi, jauh lagi dari average, orang TP, turun lagi, dekat average, orang akum. Dan ya intinya market itu kan cuman mekanisme jual beli. Yang basicnya dagang mesti paham lah, cari barang diskon, jual tinggi. Itu untuk BP. Sekarang masih diresist dan masih merespon. Jadi ya tetap kita perhatikan nanti sampai akhir bulan kira-kira kena nggak nih itu targetnya. Tuh kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih BBCA. Hmm, nggak jadi bagus. Lumayan sih. SQ, tumben SQ-nya jualan. XC, bla bla bla. Belum lah, saya belum pengen bahas. BBCA, Bank Mandiri. Bank Mandiri gila sih. Gila, salut, applause untuk Bank Mandiri. Ya emang secara fundamental kalau cari dividen ya Mandiri paling jackpot sih. Tuh, tahun lalu aja 2025 dia total dividen nih 466. 2025 466 sama ini kan interimnya 466 sama 100. Gini aja lah, pakai asumsi lah. Ini dia bulan April bagi dividen 466. Kalau pendapatannya meningkat, ya sekalian kita bahas ya ini Bank Mandiri ya. Kalau dia pendapatannya itu meningkat, nah ini meningkat nggak nih? Meningkat tipis ya. Udah keluar LK-nya, annualize-nya apa? 2025 kan meningkat dari 55T jadi 56T. Payout rasionya, asumsi payout rasionya sama lah ya, yieldnya juga masih akan sama dengan ini, nggak beda-beda jauh. Artinya apa ya, kalau dia growth, dividennya growth, ya harganya juga pasti bakal growth karena yieldnya bagus. Dia yield 466 aja hampir 9%, hampir 10% kan, mungkin 7 ya. Setelah sekelas pegang Big Bang dapat 7 ya masih sangat menarik. Nah kalau dari price actionnya sendiri, hari ini dia malah higher high. Sakti hebat ya Bank Mandiri. Tuh dia main bottom, ini dia sudah ada BOS lagi. Setelah main reversal ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, koreksi, langsung V-shape dan sekarang naik. Ya kalau menurut saya kalau Bank Mandiri ya, ini kalau kita pakai weekly mungkin view-nya, sekarang dia sedang mencoba untuk menuju 5.500. Di situ ada resist dan di situ cukup kuat karena dia belum ada pullback ke sana. Ini kan jebol, ini retest, nah ini baru akan disentuh. Nanti lihat aja responnya di 5.500 seperti apa. Kalau misalkan berhasil lewat ya itu habis itu juga area supply ini. Ini kuat ini. Dari 5.500 sampai 5.900 itu area kuat. Ada resist, ada SBR, support become resist, ada supply, ini juga fair value gap kan, 1, 2, 3 udah keambil sih. Tuh, ya itu. Perhatikan 5.500 saja untuk Bank Mandiri. Kalau punya barang ya, nanti mungkin bisa lihat. Kalau misalkan dari reject di situ ya bisa atur-atur lah. Cuman ya intinya kalau ngincar dividen ya hold aja sampai jump date, disesuaikan dengan average masing-masing. Kalau kondisi sekarang ya dia masih cakep ya. Cuman baru kena swing high juga. Dari volume sebenarnya bagus. Bisa dibilang ada potensi dia slope-nya menguat lah. Artinya dia masih lanjut. Tapi ya kalau misalkan dia turun, artinya dia akan swing low, mungkin bow-nya sekitar 5.200. Seperti itu. Tapi kalau ternyata besok dia naik ya, break 5.400-nya, ya udah akan langsung ke 5.500-an. Transaksi ya most likely bagus ya. Nih, cakep banget. Momentum juga masih cakep. BDM-nya juga bagus, akumnya ada. Dan foreign-nya pun juga sangat berhasrat memiliki Bank Mandiri. Ya rebutan ya kemarin ketika diserok, foreign-nya lepas, dia nge-short ya harus buyback ngelong lagi buat close position. Dan ditambah mungkin banyak orang yang pada serok, jadi dia hilang barang lah bahasanya. Kayak gitu. Itu sih ya, batasi resiko aja. Intinya Q1 harusnya finance perform lah karena mau bagi dividen. Tuh. Itu Bank Mandiri, Petro.
Wah, kayaknya kita perlu bahas Petro nih. Banyak banget yang nanyain PTRO ya. PTRO gimana mas? PTRO gimana mas? Ya biasanya habis dibahas di grup-grup lain ya. Jadi ya banyak yang tanya. Ya kita bahas aja Petro. Dimana hari ini dia turun 6,67%. Kalau dulu segini ARB ya, zaman COVID asimetris. Dengan candle yang masih cukup solid dan volumenya pun juga cukup besar. Kalau kita lihat transaksinya sebenarnya cukup menarik loh ini dari transaksinya. Karena ternyata volumenya banyak di bawah. Ini volume serok ya. Nggak tahu siapa yang makan nih tanggal 4, jam 14.25. Cuman ya ada yang serok lah ini. Dar harga naik. Tapi dia masih keep ini harusnya. Tuh. Artinya apa? Most likely sudah ada muncul divergen ini harusnya. Karena itu bahasanya turun tapi nggak didukung market. Nah kan, ada divergennya. 30 menit. Nah ini juga masih satu indikator dan seterusnya. Tapi divergennya sudah ada, tapi strukturnya belum break. Ya. Tuh, dia masih akan lanjut turun lah. Ini, tuh itu dari intraday-nya PTRO. Cuman kita bisa melihat ya, artinya ini barang di bawah ada yang kumpulin, kayak gitu itu satu. Saya nggak tahu siapa, yang penting itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia punya, ya ini mirip IHSG ya, 1, 2, 3. Artinya kita bisa cari buy on weakness-nya dari bawah sini. Ini 5525 sampai high-nya 8050. Nah, PTRO ini akan ketemu buy on weakness di sini 6400 sampai 6000. Cukup menarik kalau misalkan ada respon di sana ya. Tapi satu hal yang masih agak kurang adalah kemarin dia belum ada change karakter. Sebenarnya kalau kemarin dia sempat break yang 8200 itu cakep banget. Karena sudah ada konfirmasi. Change karakter, retracement, wah itu sudah besar change-nya untuk ke atas. Kalau sekarang ini masih dua arah ya. Bisa dia turun rebound, bisa juga dia sampai same low, bisa juga dia malah lower low. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja karena reboundnya belum ada konfirmasi untuk structure reversalnya. Baru di sini dia punya 1, 2, 3. Cuman kalau melihat sudah ada yang mulai cover ya, sepertinya 64 sampai 6000 ini bisa cukup menarik lah untuk PTRO. Kalau dari VPVR-nya swing low ke swing high kayaknya sudah ketemu average-nya di sini 6400. Kalau dikasih di sini mungkin cakep ya kalau teman-teman pengen serok. Cuman saran saya kalau nangkep yang arahnya ke bawah jangan satu kali beli ya. Misalkan mau masuk 10 juta, ya beli aja 2 juta dulu, 3 juta dulu, 5 juta. Oh, udah full porsi, pasang stop loss. Kalau sekali nangkep ternyata dia masih jebol turun, waduh pusing gitu nanti pasti. Tuh. Itu untuk PTRO ya, bisa wait and see di 6400 sampai 6000. Kalau dari transaksi hari ini memang distribusi ya. Cuman kalau secara jangka panjangnya ini masih akum sebenarnya PTRO. Seperti itu. Tapi ya jangan sampai jadi justifikasi aja. Ya, kalau memang dia masih mau koreksi ya sudah, so be it. Tinggal atur-atur aja posisinya. Itu ya untuk si PTRO. Untuk jangka pendeknya lihat di 64 sampai 6000 dulu. Kita lanjut. Ini saya baru bahas sedikit tapi udah lumayan lama. Dua lagi lah ya, boleh ya. PTRO, Antam. Nah, ini juga Antam baru kena area pullback. Dewa. Nah, Dewa persis sama Bumi ya, sudah saya ungkap. Tuh, arahnya juga view-nya sama kayak Bumi, yang serok bagus. Dewa. Tins, ya itu juga. Kalau marketnya baru kayak gini ya udah naik, guyur lagi. Siapa yang nyangkut di all time high-nya? Semoga nggak ada ya. Memang membuat FOMO marketnya tadi pagi. Antam, Bufa, Yelu, Telkom. Telkom malah mau jalan ini. Energi, BRMS, Mina, Bull, Mina bahas gak? Change karakter. Ini udah view-nya masih sama kayak kemarin ya. Intinya 460.
Ya sebenarnya ini nggak eksak 100% ya teman-teman ya. Ketika Fibo-nya di 460 tuh ya ini kena 450 juga udah apa ya? Udah udah mendekati R lah itulah. Ini juga ada Shadow, Astra malah kurang bagus momentumnya. Padi, MBMA juga. Ini sebenarnya masih cakep, tapi karena marketnya kayak gini jadi apa namanya? Jadi nggak jadi breakout. Cuan, PPNI, emas, YMPC, RC. Banyak yang reject juga dari area pullback. Goto ini juga dia masih reject. Yang jalan gorengan-gorengan. Ya bukan gorengan sih. Marketnya shifting aja. Ratu Adaro. Masih ada yang strong juga. Kita cari yang transaksinya gede aja deh. Antam ya, kita bahas ya. Oke, kita bahas Antam. Dimana hari ini Antam turun 0,23%. Candlenya kurang enak dan volumenya pun juga cukup besar. Antam dia baru kena area pullback juga ya, 4.400 sampai 4.640. Lalu hari ini ada reject yang cukup kuat. Dia juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Most likely sudah ada divergennya ini si Antam. Tapi di intraday karena ini naiknya swing high-nya kecil kan. Dia punya swing high-nya di intraday. 60, 30. Nah, ada banyak naiknya itu udah capek lah kayak gitu. Yang beli udah dikit ketika dia naik. Jadi muncul divergen. Naik tapi tidak didukung oleh market. Nah, intinya sebenarnya banyak saham yang view-nya kayak gini ya. Baru di area pullback itu 0,618 sampai 0,786. Selain itu area tersebut juga POC-nya ada di bawah. Tuh. Ya intinya hari ini Antam juga baru reject ya. Dan kalau misalkan dia besok jebol yang berapa ini 4290 ya, dia ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu tuh. Nah kalau kita ngomongin structure bahkan jebol 3600 pun dia juga bisa, karena ini kita asumsikan lower high ya, high low lower high lower low, itu kalau dia mau view-nya kurang bagus ya. Tapi kalau misalkan dia ini mau retracement doang ya mungkin sampainya ke sini 4000 tuh retracementnya si Antam kalau dia mau retracement aja. Seperti itu. Jadi yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang supportnya di sini, ini support 1 ya, 4250. Support 2-nya di 4000 dari si Antam. Kalau dari transaksi seingat saya juga masih akum Antam ini. Hari ini juga bagus. Ya kena area teknikal aja. Wajar orang pada jualan. Nggak kaget kok hari ini market turun tuh. Sahamnya udah pada di area pullback, resist dan lain sebagainya. Itu untuk Antam. Kita lanjut. Masih bagus ternyata Bufa transaksinya. Yellow, Telkom, Energi. BRMS. Oke, kita bahas aja BRMS. Terakhir ya. Kita bahas BRMS di mana ini dia turun 4,72%. Candlenya solid, volumenya besar dan ya ini juga kemarin dia reject dari 0,618 ya. Naik, turun 0,618. Sekarang view-nya bikin kaki kedua dulu. Tuh. Ya sebenarnya kalau mau realistis dia juga bisa jebol 800 ya. Karena ini berkata ini high, ini low, ini lower high, ini lower low. Kalau kemarin itu BRMS jebol yang 840, maka view itu chance-nya besar ya. Nih, cuman kalau saya bilang ini sih sepertinya belum jebol ya 840. Masih shadow doang lah kayak gitu. Jadi ya saya rasa ini masih belum jebol support structure-nya
Dan mungkin ini koreksinya adalah retracement. Retracementnya dari mana? Kita tarik dari swing low sampai ke swing high. Ya, sekitar 980. Nih, ada area bow dari si PRMS. Tuh, 980 sampai 945. Artinya besok bisa perhatikan di area tersebut. Apabila ada rebound, bisa gunakan buat atur-atur porsi. Seperti itu. Kalau dari goldnya juga baru dicek di area pullback. Nih, swing high, pullback, ya mungkin mau koreksi dulu. Ya pas sama kayak view saham-sahamnya ya. Jadi itu yang penting sama selalu batasi resiko aja. Posisi juga baru diresis, momentumnya kurang enak, dan kalau dari transaksi ada distribusi yang lumayan kayak gitu. Jadi bahasanya melihat data seperti itu, kalau saya pribadi ya wait and see dulu. Kecuali hari ini koreksi, volumenya kecil, masih akum, ya nanti bisa nadah di bawah. Kalau masih kenceng kayak gini, wait and see dulu aja. Sementara supportnya di situ sekitar 980 sampai 950. Tapi alangkah lebih baik untuk tidak menadah. Nih. Ini dia juga ada, ini juga udah masih bertahan sih. Ya bisa juga besok dia rebound dulu. Swing high, swing low. Tuh. Tuh, batasi resiko aja, gunakan area tadi. Dan itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.